Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. So, I'm Nofrian Nurhananda from class 6B English Education Win Sultan Toha Saifuddin Jambi. In this video, I'm going to teach you or explain to you about descriptive text. Jadi, di pertemuan ini tentang descriptive text-nya itu adalah mengenai tempat wisata atau tourism places. Sebelum kita mengenal lebih dalam lagi descriptive text tentang tempat wisata, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu descriptive text atau text descriptive. Jadi mulai dari pengertiannya, descriptive ini adalah sebagai teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang seseorang, tempat, suatu benda secara rinci, baik dari segi penggambaran tubuh, objek, sifat, atau lainnya. Singkatnya nih, descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang suatu hal, baik orang, benda, peristiwa, ataupun tempat. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang tempat. Jadi kita harus menjelaskan secara rinci, secara detail tempat yang ingin kita jelaskan. Seperti misalnya Candi Muaro Jambi tetap tempat wisata. Itu sebesar apa gitu. Biaya masuknya berapa gitu. Adapun tujuan dari teks deskriptif ini adalah hanya satu, yaitu untuk menggambarkan atau mewakili suatu objek tertentu yang ingin kita bahas, baik abstrak maupun konkret. Jadi kayak gambarannya saja. Inilah mengapa deskriptif ditulis dengan bahasa yang lugas, singkat, karena agar isi teks mudah dipahami. Dan juga kita harus mengetahui struktur dari descriptive text. Jadi struktur dari descriptive text ini ada dua, yaitu identification dan description. Identification ini adalah pendahuluan dan biasanya ini terletak di paragraf pertama yang menjelaskan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Maksudnya suatu objek utama yang akan kita deskripsikan itu kita harus pendahuluannya dulu, mengenalkan dulu, menjelaskannya apa itu. Dan juga untuk yang struktur yang kedua itu description atau penjabaran. Bagian description ini berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, atau hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Tidak lengkap kalau tidak ada ciri-ciri descriptive text. Jadi di descriptive text ini ada ciri-cirinya. Saya akan menyebarkan ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini descriptive text ini menggunakan simple present tense untuk menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu objek yang dideskripsikan. Jadi menggunakan simple present tense. Ciri yang kedua itu menggunakan banyaknya adjektif. Jadi adjektif itu dikenal dengan kata sifat seperti baik, buruk, besar, kecil, murah, mahal gitu. Jadi adjektif ini digunakan karena descriptive text akan menjelaskan sifat-sifat dari sudut benda, manusia, atau binatang dan tempat. Tapi kita khusus untuk tempat ya sekarang. Dan terdapat relating verb. Apa sih relating verb? Relating verb itu adalah jenis kata kerja yang penghubung terhadap penjelasan kata benda yang menjadi subjek seperti be, have, ataupun seem. Descriptive text banyak menggunakan relating verb ini sebagai penghubung antara subjek dengan penjelasannya biar nyambung, biar sinkron. Dan ciri yang terakhir itu ada descriptive text hanya memiliki satu fokus, yaitu menjelaskan satu objek.
Jadi misalnya ada rumah Gadang sama rumah panggung Jambi, itu udah bisa. Kita harus menjelaskan satu dulu, rumah Padang dulu, rumah Gadang dulu, baru rumah panggung Jambi. Tidak bisa sekali dua. Jadi deskriptif teks ini hanya memiliki satu fokus, yaitu menjelaskan satu objek. Untuk contoh deskriptif teks tentang tempat wisata atau tourism place, saya akan bacakan satu contoh, yaitu Borobudur Temple. Jadi kita akan menjelaskan Borobudur Temple ini. Jadi ini contohnya. So, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It's situated in Central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstances. The people all over the world know that Borobudur is one of the greatest artworks that ever known since long time ago. Jadi paragraf pertama ini adalah introduction-nya atau identification-nya, pendahuluannya, yang mana memperkenalkan Candi Borobudur itu. Okay, next, Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. It needs more than 2 million river stones. It's the biggest temple in the world. Jadi ini udah masuk penjabarannya ya, masuk ciri-cirinya. After going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beautiful, its elegance, and the story of the relief on its walls. Kan ini masuk juga deskripsinya, sifatnya yang berkaitan dengan Candi Borobudur ini. Dan paragraf terakhir, domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they don't need to think of the transportation, accommodation, and itinerary. There are so many changers around the location. It makes them easier to change their money. But some of them like to bring credit cards and check. Ya, jadi itu sebagai contoh dari teks deskriptif tentang tempat wisata. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya. Dan untuk tugas, saya ingin saudara atau saudari yang menonton video ini membuat satu deskriptif teks mengenai tempat wisata yang ada di Jambi. Bisa Candi Moro Jambi, bisa Taman Rimba, bisa Gentala Arashi, kan banyak kan tempat wisata. Jadi silahkan dibikin seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.